Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dr. Aprianto Daud MED selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital, serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi saya. Saya Nurmaliza, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk mengawali presentasi saya pada sore hari ini, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita ingin menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, tentu harus didasari dengan ilmu dan juga dengan cara penyampaian yang efektif. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi efektif. Poin-poin yang saya jabarkan meliputi yang pertama yaitu pengertian, yang kedua unsur-unsur, yang ketiga fungsi dan tujuan, yang keempat prinsip dasar, dan yang kelima yaitu proses. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi efektif. Sebelum kita masuk ke pengertian komunikasi efektif, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu komunikasi secara umum. Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, bisa berupa ide, pesan, gagasan, dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan komunikasi efektif merupakan pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjadi sebuah hubungan baik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Selanjutnya yaitu tahap kedua, unsur komunikasi efektif. Tentunya agar terjadinya komunikasi ada beberapa unsur dan elemen yang harus dipenuhi agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, biasanya dalam komunikasi ini kita mengenal unsur yang pertama yaitu dengan komunikator. Nah, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan, bisa tokoh publik, bisa Anda dengan lawan bicara Anda, tetapi ada komunikasi ini intinya adalah orang yang membawa gagasan atau pesan yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu ada pesan. Nah, pesan ini merupakan kalimat yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu ada media. Media merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Contohnya seperti televisi, radio, dan telepon. Selanjutnya yaitu umpan balik atau biasa yang kita kenal dengan feedback. Feedback ini merupakan respon yang terjadi atas aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian kelima unsur tadi harus saling berhubungan dalam penyampaian pesan agar dapat menjadi komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, fungsi dan tujuan komunikasi efektif. Di mana komunikasi efektif ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi informasi. Nah, fungsi informasi ini untuk memberitahukan pesan kepada pihak tertentu agar komunikan dapat memahami maksud pesan tersebut. Yang kedua yaitu ada fungsi ekspresi. Nah, fungsi ini sebagai wujud ungkapan perasaan maupun pikiran komunikator terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga yaitu fungsi kontrol. Fungsi ini menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini berhubungan dengan rekreatif dan juga hubungan baik antara si komunikator dan komunikan. Yang terakhir yaitu fungsi ekonomi. Nah, di mana fungsi ini berkaitan tentang bisnis dan finansial barang dan jasa. Sedangkan untuk tujuan komunikasi efektif ada 2, yaitu
Yang pertama, untuk mempermudah dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua yaitu agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang. Oke. Selanjutnya itu ada tahap keempat, prinsip dasar komunikasi efektif. Prinsip dasar ini ada 5 juga. Yang pertama yaitu ada respect. Nah, respect ini merupakan sikap untuk menghargai satu sama lain atau saling menghargai. Yang kedua yaitu ada empati. Empati ini adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi oleh orang lain. Jadi kita harus mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu ada audible. Nah, audible ini mengandung makna pesan yang harus didengar dan dimengerti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pesan harus mudah dipahami, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi hindari bahasa yang tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang kedua yaitu sampaikan yang penting. Pastikan yang penting saja yang kita bicarakan. Sederhanakanlah pesan Anda, langsung saja pada inti persoalan atau bisa dibilang dengan to the point. Yang ketiga yaitu gunakan bahasa tubuh kita seperti mimik wajah, bisa dengan Yang ketiga yaitu gunakan bahasa tubuh kita seperti mimik wajah, kontak mata, gerakan tangan, posisi badan bisa dengan mudah terbaca oleh lawan bicara kita. Tunjukkanlah kesejatian kita untuk mengoptimalkan bahasa tubuh dan pesan. Yang keempat yaitu gunakan ilustrasi dan contoh. Karena analogi sangat membantu dalam penyampaian pesan. Selanjutnya yaitu yang keempat ada clarity. Nah, clarity ini adalah kejelasan dan pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan yang lain adalah informasi yang tidak jelas. Jadi, ketika kita menyampaikan informasi itu harus jelas ya. Yang kelima yaitu humble atau rendah hati. Nah, rendah hati merupakan sikap memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan kita jadi pendengar yang baik. Selanjutnya yaitu yang terakhir ya, tahap kelima yaitu proses komunikasi efektif. Nah, suksesnya proses komunikasi sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor komunikator maupun faktor komunikan. Nah, faktor ini dipengaruhi antara lain yang pertama yaitu pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Untuk merancang suatu pesan yang dapat menarik perhatian, karakteristik orang yang akan kita beri pesan. Selain itu, komunikator harus mempunyai kemampuan sebagai penyampai pesan yang menarik dan mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu pesan harus menggunakan lambang-lambang yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Sebaiknya pesan disampaikan dengan beberapa metode, dengan melibatkan beberapa panca indera, misalnya dapat dilihat, didengar, diraba, akan lebih mudah untuk dimengerti daripada pesan itu hanya disampaikan secara lisan saja. Yang ketiga yaitu pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Jadi, pesan harus sesuai dengan kebutuhan penerima. Pesan yang disampaikan akan terasa membosankan dan tidak ada arti bagi penerima pesan apabila pesan tidak dibutuhkan. Yang keempat yaitu ada pesan
harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan, di mana komunikan digerakkan untuk memberikan tanggapan sesuai yang dikehendaki. Nah, solusi pemecahan masalah harus dikemukakan untuk dapat membantu klien keluar dari masalahnya. Itulah keempat faktor yang mempengaruhi bagaimana proses komunikasi efektif. Selanjutnya yaitu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tiga hal berikut. Yang pertama yaitu pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagai yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua yaitu pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Dan yang terakhir yaitu tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Dari materi yang saya sampaikan, saya bisa mengambil kesimpulan yaitu komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud dari pernyataan dari si komunikator sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.